Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkaulah buku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkaulah buku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, ku bawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Puji Tuhan, hari ini kita akan berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan hidup kami, meneguhkan hari-hari kami semakin dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di hari Minggu ini. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Di hari-hari ini kita harus semakin melekat kepada Tuhan, karena suasana tambah hari semakin tidak menentu, dan kehidupan manusia akan terus bertambah usia, dan kita pun harus semakin memahami bahwa hidup tanpa Tuhan itu sangat sia-sia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Di masa-masa pandemi seperti ini kita melihat kabar bahwa semakin banyak korban, dan bayang-bayang kematian selalu ada, dan manusia dihadapkan oleh banyak hal-hal yang membuat semakin takut dan cemas. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Memang Bapak Ibu Saudaraku, kematian adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari. Ya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah satu kesempatan yang indah. Berarti kita masih bisa untuk menata kembali kehidupan kita, untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kelak pun kita juga akan dipanggil Tuhan bersama dengan Dia, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan kita bagi orang-orang yang percaya. Dan jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup, berarti ada hal-hal yang memang harus kita kerjakan. Bukankah Paulus dihadapkan oleh dua pilihan? Jika aku harus bersama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu aku tinggal
bersama dengan kamu, karena ada sesuatu yang harus aku kerjakan, yaitu bekerja memberi buah. Dan kita sebagai umat Tuhan dipanggil Tuhan untuk terus bekerja, bukan bekerja mencukupkan kebutuhan hidup saja, tetapi bekerja juga untuk memberikan teladan yang baik, memberikan buah-buah, yaitu buah-buah roh, buah-buah yang Tuhan inginkan dari firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-95. Saya akan bacakan perikop ini. Perikop ini berjudul tentang hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghormati Tuhan, mentaati Tuhan, itu berarti kesempatan yang indah. Sebagai bukti kita kelak akan bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 95 ini, saya akan baca ayat 1 sampai yang ke-11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudaraku, dari perikop ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa menghormati Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Karena di ayat yang terakhir ini, bagi umat Tuhan yang binasa dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, tidak sedikit Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan dikatakan 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Ini ungkapan pemazmur bahwa umat Tuhan tidak semuanya bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, masuk ke dalam tanah yang Tuhan janjikan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena mereka memiliki hati yang keras. Mereka memiliki satu pengertiannya sendiri. Sehingga ketika mereka dibimbing oleh Tuhan, mereka dalam perjalanannya memberontak kepada Tuhan. Mereka hidup menurut akal mereka sendiri. Sehingga tidak sedikit mereka yang binasa dalam perjalanan mereka. Ini adalah satu gambaran kepada kita semua sebagai umat Tuhan. Ketika kita hidup di tengah-tengah, di penghujung akhir zaman ini, kita juga harus mau belajar bagaimana kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian kita bukan di bumi ini Bapak Ibu Saudaraku, tapi tanah perjanjian kita ada di surga, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan melihat bagaimana umat Israel yang diberi satu anugerah yang besar, namun mereka ada yang tidak mempergunakan anugerah itu semaksimal mungkin, sehingga hidup mereka banyak yang binasa. Tuhan rindu semua kita diselamatkan. Namun dalam perjalanan kehidupan umat Israel, mereka memberontak, bersungut-sungut, bahkan mereka melawan pemimpin mereka, dan mereka akhirnya binasa. Bukankah ini satu gambaran bagi kita umat Tuhan dalam perjalanan hari-hari ini iman kita? Mari kita fokus kepada Tuhan. Dan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk kita bisa tetap berkenan dan belajar untuk menghormati Tuhan dan taat dalam perintah Tuhan. Ya, perikop ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ini adalah ajakan untuk membesarkan Tuhan Allah kita sebagai pencipta alam semesta,
dengan pujian dan ucapan syukur. Melakukan bagian kita, mentaati apa yang Tuhan mau. Ya, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Ini ungkapan hati, ungkapan ekspresi hidup kita, bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Dikatakan bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung kepunyaannya laut, dialah yang menjadikan darat, tangannya lah yang membentuknya. Ini bukti daripada Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, Dia yang sanggup menciptakan apapun, mengubah keadaan apapun. Jadi mari kita belajar untuk menyembah Tuhan, memuji Dia. Di masa pandemi ini kita banyak belajar mendengar firman Tuhan secara online. Mungkin berbeda kalau kita ibadah secara biasa sebelum pandemi. Tetapi justru ketika pandemi ini banyak firman-firman disampaikan. Ya, kita bisa belajar untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Di masa pandemi ini via online kita diberkati, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengucap syukur bersama keluarga kita. Jadi kesempatan-kesempatan yang indah ini mari kita gunakan, sehingga kita tetap bisa belajar menghormati Tuhan. Ya, itu bagian yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita harus mengucap syukur. Walaupun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini, justru iman kita diuji. Bagaimana kita bisa belajar mengucap syukur dalam segala hal. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan lihat bagian yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi kita sebagai kawanan domba yang dipelihara oleh Tuhan kita, Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Kita tetap memandang kepada Dia sebagai teladan hidup kita. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ya, ayat yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini satu hal yang harus kita kerjakan ketika kita menjalani hari-hari ini. Untuk mencapai tanah perjanjian, kita harus tetap menghormati Tuhan setiap hari, setiap waktu. Belajar untuk taat akan perintah Tuhan. Dengan hidup sebagai penyembah, sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, jika di masa pandemi harus online di dalam kamar, di dalam rumah, ya pribadi lepas pribadi, keluarga, setiap keluarga masing-masing, kita bisa berdoa, bersujud, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memelihara, menjaga hidup kita, terlebih menjaga iman kita, untuk kita tetap setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Luar biasa Bapak Saudaraku, pemazmur ini mengajar kita untuk tetap kita menjadi penyembah Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan dikatakan masuklah, berarti Tuhan panggil untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian bagian yang ketiga, kita akan melihat ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Ini satu peringatan kepada kita, supaya ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan, dinasihati oleh firman Tuhan, maka kesempatan kita untuk bisa berubah. Karena akan ada masa di mana firman Tuhan ini dicari tentang kebenaran. Mereka membaca namun tidak ada satu kekuatan yang bisa mengubahnya. Karena firman Tuhan akan digenapi. Semua ada masanya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, orang akan mencari kebenaran tapi tidak menemukan. Tapi jika hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan dan kita masih bisa menerima dengan hati, jangan keraskan hati kita. Karena firman Tuhan itu yang sanggup mengubah hidup kita. Dan Tuhan melihat umat Israel, mereka yang berkeras hati, mereka binasa di tengah jalan. Kita rindu hidup kita tidak binasa di tengah jalan. Iman kita tidak gugur di tengah jalan.
terus sampai akhir. Amin. Janganlah sampai kita tergolong dari orang-orang yang di mata Tuhan orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak taat. Sehingga ayat yang ke-10 mengatakan 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Jemu itu bosan karena terlalu keras hati. Mari hari-hari ini justru dalam masalah tekanan, mari kita belajar untuk tetap menghormati Tuhan, tetap mentaati Tuhan. Iman kita diuji. Justru iman kita semakin dimurnikan ketika kita menghadapi banyak persoalan dan tantangan. Tetap maju terus Bapak Ibu Saudaraku. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita asal kita mau setia. Seperti pemazmur ini, belajar untuk selalu terus menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan. Saya percaya kita akan selesai sampai kepada akhir. Kita akan melakukan dengan finishing well, selesai sampai pada akhirnya dengan baik, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Jadi di masa-masa yang sukar ini tetap kita belajar menghormati Tuhan. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kita menjadi pemuji dan penyembah Tuhan, mengucap syukur dan terus berdoa dan terus taat. Lakukanlah bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu mujizat-mujizat yang tidak pernah kita minta, yang tidak pernah kita doakan. Tuhan justru menyediakan bagi umatnya yang menghormati Tuhan dan yang selalu taat kepada perintah Tuhan. Jadi yang pertama kita harus sujud menyembah Tuhan, bersuka cita atas segala kebaikan Tuhan, segala hal yang Tuhan izinkan. Yang kedua kita harus masuk dalam hadirat Tuhan senantiasa. Dan yang ketiga kita selalu ingat bahwa umat Israel adalah sebagai pelajaran. Banyak mereka yang binasa tidak karena mereka tidak setia. Tapi hari ini kita mau belajar setia, mau mendengarkan suara Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, dan jangan keraskan hati kita, melainkan kita semakin minta Tuhan lembutkanlah hatiku untuk selalu mau mendengarkan firman-Mu. Luar biasa Bapak Saudaraku, biarlah renungan singkat ini menjadikan kita kuat dan kita terus menjadi pemuji dan penyembah dan terus menghormati Tuhan dengan hidup taat sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang sederhana. Ajar kami untuk menjadi pemazmur, katakan, yaitu menghormati Engkau dan mentaati Engkau. Sehingga di masa-masa yang sukar ini, kami semakin dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan kami menyelesaikan iman kami sampai pada akhirnya, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Kematian bukan hal yang menakutkan, bahkan tantangan ke depan bukan hal yang mengkhawatirkan, melainkan kami semakin percaya bahwa Engkau menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati kami semua dimanapun kami berada, lindungilah kami semuanya, teguhkan hati kami, kuatkanlah iman kami dalam menghadapi setiap tantangan zaman ini. Segala sakit, penyakit, persoalan apapun, kami percaya Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya dan Engkau tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyertai kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku